Selamat pagi semua. Sekarang saya mau update. Sebelum saya mau berangkat ke sekolah, saya mau update tanaman stroberi saya. Terakhir, saya kan bilang ya, saya punya satu bunga dan sekarang bunganya sudah berbentuk buah. Buah stroberi. Ini kenapa sangat spesial? Karena selain ini adalah pengalaman pertama saya menanam stroberi, yang kedua, karena saya tanamnya di dalam kamar. Terus habis itu, di sini semua orang begitu karena cuaca. Jadi mereka memilih untuk menanam di dalam kamar. Pertamanya sih aneh, buat saya juga aneh. Karena kita percaya kalau tanaman itu mengeluarkan karbon dioksida kan malam-malam. Tapi ternyata untuk tanaman kecil-kecil seperti ini nggak masalah sih. Sampai sekarang aman-aman saja, saya tidak merasa kekurangan oksigen di malam hari. Dan semua orang juga kayak gitu, di kantor mereka melihara tanaman juga. Ya begitulah, nanti kapan-kapan saya kasih foto atau videonya ya. Sekarang saya mau ceritain update-nya. Nah, selain ini kemudian saya juga kemarin itu dikejutkan dengan beberapa surprise dari tanaman stroberi saya. Ini kemarin saya ngerasa hari ulang tahun karena runner yang kemarin saya pertahankan akhirnya ada di sini. Kemudian runnernya menghasilkan runner lagi yang kemudian saya potong karena saya pengen bunga sekarang, biar dia konsentrasinya atau fokusnya untuk memberikan bunga dan buah kepada saya. Jadi dipotong nggak apa-apa, saya pertahankan satu. Kemudian ada runner lagi kemarin di sini. Ini dia. Runner ini juga mengeluarkan runner di sini. Maaf ya, pakai tangan kiri ya. Terus habis itu ini juga mengeluarkan runner, kemudian saya potong karena saya pengen dia sekali lagi bunga dan buah. Ini dua, ini dan ini. Nah, kemudian kejutannya yang paling spesial kemarin adalah masing-masing runner ini ngasih saya bunga. Terus ini juga ada bunganya. Tuh. Bisa dilihat? Kemudian tanaman ini juga memberikan saya dua bunga lagi. Bunga ini. Warna pink juga. Tada, bunga lagi. Kejutan-kejutan kecil. Ini dia indahnya menanam. Nah, kemudian ini hasil dari kedua tanaman stroberi saya yang menghasilkan dua anak yang saya pertahankan. Sebenarnya ada beberapa anak ya, tadi saya sudah ceritain, kira-kira ada 6 total, 6 anak. Ini dia cara perkembangbiakan stroberi. Selain menggunakan runner seperti ini, juga bisa dikembangbiakan dengan biji stroberi. Terus habis itu, jadi nggak usah banyak-banyak kalau misalnya mau menanam stroberi, cukup 1 atau 2 dulu, kemudian dia akan nanti bertambah banyak. Kecuali kayak orang di sini itu cuman pelihara stroberinya untuk satu musim aja, terus tahun depannya beli lagi tanamannya. Kalau yang seperti itu ya silahkan beli yang banyak untuk satu musim aja, satu musim panen. Setelah itu karena akan berganti dengan winter, dingin, pasti mereka mati. Ya udah, biarin mati, tahun depannya beli lagi. Tapi kalau yang ini seperti tips saya kemarin, saya biarkan dulu dia fokus konsentrasi ke akar, terus habis itu ke daun. Ini lihat daunnya sehat-sehat kan dan besar-besar. Setelah dia konsentrasi ke akar, kemudian akarnya sudah cukup kuat, setelah itu ke daun. Dengan teknik ini, dengan tips ini,
dia akan lebih bertahan kalau misalnya mau dipertahankan pada saat winter juga atau musim yang lebih ekstrim. Kalau misalnya di Indonesia iklimnya kan nggak begitu ekstrim ya, jadi yang seperti ini juga oke malah. Nanti pertumbuhan untuk buahnya katanya akan lebih banyak. Jadi kita lihat saja bagaimana hasilnya. Kemudian update lagi dari pohon dengan teknik self watering saya sama pohon stroberi juga. Akhirnya ini dia pohon stroberinya tumbuh dengan baik dan saya sekarang punya 2 stroberi yang sudah hampir siap panen. Kasihan saya. Kasihan dipanen. Satunya lagi sedang dalam masa pertumbuhan. Tuh. Terus habis itu mohon maaf turut berduka cita ya. Karena pohon satunya lagi tidak bisa hidup. Ini dia. Yaitu karena saya paksa pas masukin ke sini, jadi dia terluka dan udah 2 hari kemudian atau 3 hari kemudian meninggal dengan tenang. Terus habis itu saya pernah update kan, pernah bilang kalau bawahnya itu botol bawahnya terlalu pendek. Kemudian saya ganti biar lebih tinggi dan bisa menampung air lebih banyak. Jadi sekarang sumbunya itu pas sampai ya lumayan ke bawah. Setelah itu airnya yang ditampung juga jadi lebih banyak dan airnya diserap setiap hari. Ini terlihat seperti ini lembab, jadi cukup air setiap hari dan buktinya tanaman stroberi saya tumbuh dengan baik di sini. Itu dia pengalaman saya yang saya share untuk saya juga. Siapa tahu suatu hari nanti saya perlu. Mudah-mudahan sukses. Nanti saya update lagi kalau ada keajaiban-keajaiban kecil lain yang muncul. Ya. Demikian video untuk hari ini. Saya mau siap-siap berangkat sekolah dulu. Cus.